Baik, saudara-saudara. Pak Pendeta, lalu bagaimana saya harus menjadi setia? Bagaimana? Saya mungkin pernah gagal dalam kesetiaan. Suami saya pernah gagal, saya pernah gagal setia. Lalu bagaimana yang bisa kami buat supaya hari ini kalau kami pulang, kami bisa menjadi orang-orang yang kira-kira belajar setia. Begitu. Kan dia mahal sekali. Saudara, pertama. Karena kesetiaan itu sesuatu yang dari hati yang menggerakkan hal-hal yang nyata. Maka yang harus dilakukan adalah karena dari hati itulah kita menuruti seluruh kehendak. Dari hati kita menuruti seluruh kehendak. Pak, hapus sudah nomor, sudah. Hapus sudah. Terus hati yang setia itu di sini bilang, iya, mak lihat beta su ganti dia pun nama. Apa besu hapus misalnya om? Saya su hapus. Iya hapus makal hafal di pun nomor. Itu soal baru itu. Jadi kita menurut karena dari sini itu dari hati. Pernah alami begitu kok? Itu alami desa apa? Nah, baik, saudara-saudara. Jadi karena kesetiaan itu dari hati, maka hati ini yang membuat kita menurut. Karena ada yang ikut begitu, tapi bukan dari hati. Jadi kalau saudara tahu, kalau tidak dari hati itu penuh beban. Jadi mesti dari hati. Kedua, saudara-saudara. Karena kesetiaan itu dari hati, maka saya mau bertanggung jawab. Karena kesetiaan itu dari hati, maka saya bertanggung jawab. Tulus itu. Tidak ada modus apa-apa di situ. Karena kesetiaan dari hati, jadi saya mau bertanggung jawab. Saya tadi malam lihat-lihat orang pun status, dong ada satu status saya catat kembali dan baik. Saudara mungkin baca, tapi saya baca ulang. Saudara lihat ini dia punya persoalan di mana. Ini status begini. Di saat seorang perempuan membuat status sakit hati, maka disitulah sejuta laki-laki datang dengan pura-pura menjadi dokter. Saya ulangi. Ketika perempuan bikin status sakit hati, banyak laki-laki datang pura-pura jadi dokter. Kepumbai itu bukan kesetiaan. Karena kesetiaan itu dia dari hati dan dia mau buat kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk semua, baik itu baik, baik itu tidak baik. Ini dia sudah salah, istri omong, kocong omong-omong itu lagi. Kalau mau baik kita rumah tangga lebih berhenti omong itu, stop. Padahal ini dia modus. Omong saja bertanggung jawab, namanya salah. Omong itu bertanggung jawab, berhenti. Karena dia dari hati, dia menuntut kita, stop. Kira-kira begitu. Ketiga, karena kesetiaan itu dari hati, maka kita mau berinisiatif tanpa perintah. Berinisiatif tanpa perintah. Karena kita setia ini, kita mau berinisiatif. Lihat istri ada sapu-sapu di situ, terus lihat meja atau kursi satu bengkok di sini. Atas nama setia itu, kita yang bangun kok seluruh. Tidak ada perintah. Berinisiatif sendiri kok pekas lurus. Memang ini agak berat bagi kita bapak-bapak. Kita ini kalau sunika habis duduk pangku kakek mama remote. Terus mama terlalu jengkel kan kerja supaya mama tuh bilang lu lumpuh. Lama-lama keluarga bakal lagi gara-gara ini remote kecil anak yang meluas ke lumpuh dan lain sebagainya. Inisiatif itu baik. Nah itu ajar baik-baik. Kadang-kadang memang kita berinisiatif mau baik. Itu kalau tidak dari hati itu berat. Tapi yang pihak sebelah juga terima mesti dari hati.
Saya berkhotbah, saya bilang banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak hidup sama-sama, tapi bapak-bapak tidak tahu berterima kasih pada istrinya. Terus kita rencana pulang mau bikin ini. Pas ibu siap habis makan, kita bilang, Mama, terima kasih. Kita inisiatif, betul-betul terima kasih. Terus Mam tua bilang, tahu roh apa sunai? Karena Mam tua terima dengan kecurigaan. Ini pasti ada dia pun mau ini, maka kaget-kaget su terima kasih. Su nikah 20 tahun tidak pernah ramas-ramas, sedikit di belakang lihat ibu ada buat cuci, datang dia coba ramas-ramas. Ibu dong pikir positif. Ini satu lagi. Soalnya lihat tahu orang ada kerja. Jadi memang dua-dua mesti tulus dari hati. Dari hati. Kadang-kadang kita hidup dalam rumah tangga ini sudah terlalu lama bersama-sama. Jadi betul jadi dingin. Mesra itu menjadi hilang. Itu lagu kayak saya tahu. Saudara, memang harus ada inisiatif dari hati untuk apa? Nah di rumah kan boton tahu toh inisiatif. Lihat istri kerja sendiri ya inisiatif sedikit bang bikin apa kok. Bang kok bikin apa kok. Ini saya juga terkoreksi ini. Jadi saya pulang. Ini hari pasti ibu senang. Keempat saudara-saudara. Karena kesetiaan itu dari hati. Maka memberi pujian itu penting. Dari hati memberi pujian. Sebagai orang yang setia dari hati. Dia memberi pujian kepada dia. Tidak menyangkal dia punya istri. Dia memberi pujian bagi dia punya istri. Dan siap menerima tanggung jawab yang besar. Lebih besar lagi. Kadang-kadang kita kan tidak dari hati. Kita punya pujian untuk pura-pura semua. Istri setengah mati pisalon lah. Pedikur, medikur. Saya hafalin kalimat. Terus datang Mam tua, datang lewat sini terus. Sana pidatang. Kesetrika rusak. Bapak, so cantik kok belum ini? Iya, Mama paling cantik. Di ini kelurahan Mama paling cantik. Kalau ada lomba antar kelurahan Mama nomor 1 juga. Ini kira-kira tulus kok tidak ini? Tulus. Entah dia mau paling cantik di dalam RT situ saja sudah tidak omong keluar itu pemerintahan punya toh. Tapi omong bawa itu untuk apa? Nanti menunjukkan makin pura-pura. Jadi kadang-kadang daripada orang lain yang puji kita pu istri, orang lain yang puji kita pu suami, lebih kita yang puji dari hati yang tulus. Mama, ternyata saya laki-laki yang paling beruntung. Mama ke bidadari. Terus Mam tua bilang bidadari kesiangan. Terus Mam tua sambung. Papa laki-laki paling beruntung. Iya. Kalau saya rasa saya ini perempuan paling sial. Itu tidak berimbang itu. Ya tuluslah kasih pujian itu tulus. Tidak usah mengada-ada tapi bicaralah dengan. Saya kira kan kita hidup kenal pacaran sulama, menikah sulama, sudah ada anak. Kita dan kita sudah baku tahu. Jadi tulus kok tidak tulus itu kita baku rasa lah. Ini bukan kita lagi puji orang lain, puji istri. Kau bilang, lu tidak tahu. Ini kan kita lagi puji kita dan kita ini. Pulanglah lihat kau puji sama istri sedikit. Suami puji sama dia, tidak apa-apa. Itu baik itu. Dan kita siap mengambil resiko atasnya. Berisiko yang lebih besar itu. Melindungi, siap mengambil resiko. Istri apapun, kita laki-laki yang siap. Suami seperti apapun, kita yang siap. Jangan dia ada setengah mati, ada persoalan dengan dia pu ipar lebor. Kita piko bilang, kok lunak bi. Kita kadang-kadang tekan tambah, sendon marah. Akhirnya don curhat. Sakit hati. Akhirnya sejuta laki-laki datang jadi dokter atas orang. Dan kita yang marah. Padahal kita yang menuduh. Saudara. Marilah kita lihat. Karena itu saudara-saudara.
Harusnya kesetiaan itu terukur sekali. Orang bisa tahu dia setia itu. Kenapa? Bagaimana saya bisa pastikan bahwa saya setia, dia setia, dan kita semua adalah orang-orang yang setia? Jawabannya ini menarik. Orang yang setia adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, iman, dan kesucian. Itu orang setia. Kalau dia hidup di dalam kebenaran, pasti setia. Kalau dia hidup di dalam kejujuran, pasti setia. Kalau dia hidup dalam keadilan, pasti setia. Dalam iman, dalam kesucian, pasti dia setia. Karena godaan itu banyak. Kita ini kan tidak bisa larang orang untuk tidak suka sama Tuhan. Tuh dia sih kita tuh suka. Nah, kita tidak bisa pikir bilang, saya tutup dulu mata. Kan tidak. Apalagi kami yang laki-laki. Yang ibu-ibu, yang perempuan itu kan sering karena pakai perasaan. Jadi dia dekat sapa itu omong enak. Oh, dia rasa nyaman. Ya dia. Tapi kami ini kan pakai lihat. Bawaannya melihat. Suami-suami ini kalau duduk sama-sama begini. Tiba-tiba ada perempuan cantik satu masuk. Pasti serempak kami akan begini. Tapi kalau kami melihat begini, tahu istri di sebelah pasti marah. Kami tidak lagi lihat begini. Kepala tetap, mata saya yang pindah. Nah waktu kami lihat itu merusak kami. Ini merusak semua. Nah kalau kita hidup dalam kebenaran. Kenapa? Saya dulu pernah kasih satu pernyataan. Yang memang ibu-ibu dong tidak suka. Ini pernyataan ini mereka tidak suka. Saya bilang begini, kesetiaan itu bukan mematikan rasa bagi orang lain. Tetapi sebuah kesadaran bahwa ada yang lebih penting. Saya ulangin kalimat. Dengar baik-baik supaya jangan pilih Pak Pendeta sebuah apa lain. Kesetiaan itu bukan mematikan rasa terhadap orang lain. Tetapi sebuah kesadaran bahwa ada yang lebih penting. Lantas dong bilang begini, oh jadi soal matikan rasa. Biar dia hidup sedikit-sedikit. Dia suka sedikit-sedikit. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud tadi. Ketika ini ibu dong lewat, kok tiba-tiba kok atau mata begini. Itu kan kesusah kita puin. Hei sadar. Engkau orang pu suami, sadar. Engkau orang pu istri, sadar. Dia pu maksud itu. Bukan menumbuhkan kecil-kecil supaya pas musim hujan dia tumbuh besar. Bukan itu. Kecil-kecil. Saudara-saudara, supaya kita benar-benar tahu sekarang. Kita butuh Tuhan untuk ada di situ. Sebagaimana Abimelek. Tadi saya bilang tuh. Ada hubungan antara penyembahan kita dengan soal kesetiaan tadi. Abimelek itu karena tulus hatinya, suci tangannya, Tuhan mencegah dia. Karena saya tahu itu, engkau jangan. Saya tidak mau engkau berdosa. Tapi kan kita hati tulus tadi, sambil kita tidak bisa tahan ini orang dong pun suka sama Tuhan. Kita butuh untuk itu. Karena saudara tahu kita ini kan hidup manusia ini kan berjumpa dengan banyak orang dengan, sekarang ini kan orang dong cantik-cantik lagi, ganteng-ganteng lagi. Tapi yang di dalam Tuhan itu dia bisa atur begitu. Tubuh kita ini, hidup perasaan kita ini butuh Tuhan di situ. Supaya apa? Makin setia kita dengan Tuhan dalam penyembahan kita. Dia berdampak pada kesetiaan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada yang Tuhan mesti kerjakan dalam hidup kita. Tapi kita harus kasih ruang untuk itu supaya Tuhan mengerjakannya bagi kita. Dan karena itu membangun sebuah relasi dengan Tuhan menjadi hal yang penting. Supaya kita bisa ditolong oleh Tuhan untuk tetap setia. Kalau tidak saudara, tiap-tiap hari kita hanya beromong tentang ketidakcocokan.
Hai sepu istri ini saya rasa ini karena dari dulu bukan kita dua ketemu Pak. Dari dulu orang yang kas kenal nih. Baru yang kas kenal dia putanta sendiri. Dia omong yang baik-baik sa. Sekarang pas lihat dia nih baru saya, aduh kenapa tidak ambil di putanta sa. Jadi ya memang kita butuh. Kalau tidak tiap hari kita, mari jangan hanya lihat pada kekurangan-kekurangan. Tapi mari kita lihat pada potensi-potensi yang lebih baik. Untuk darinya kita belajar untuk tetap setia. Tuhan kan pasti punya maksud untuk itu. Setia sampai akhir. Karena pasti ada berkat-berkat yang Tuhan kasih. Bahkan kalau kita lihat khusus dalam konteks Abimelek. Mereka sudah tidak bisa melahirkan. Tuhan menutupi kandungan perempuan-perempuan situ. Tapi oleh karena itu Tuhan buka. Doa itu membuat itu sudah terbukalah dan mereka diberkati. Kesetiaan itu bawa berkat. Jangan sampai kita punya cara hidup yang tidak setia ini yang membuat berkat-berkat ada tertutup di mana-mana. Ini bahan refleksi ya. Ini bukan sebuah tuduhan, tapi ini sebuah bahan refleksi. Jangan sampai kita punya hidup yang tidak setia ini yang membuat kita punya berkat-berkat tertutup di mana-mana. Berkat itu semata-mata bukan hanya persoalan-persoalan rohani. Tetapi dia soal apa itu? Dia soal yang di dalam kita juga. Supaya kita belajar sesuatu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mau setia di dalam Tuhan. Ambil waktu sejenak. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Dia mau mengajarkan kita juga supaya kita tetap di dalamnya. Dalam berbagai-bagai kondisi. Katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Bapa di sorga, Bapa yang setia, terima kasih untuk firman-Mu, supaya membuat kami belajar sesuatu sebagai istri, sebagai suami dalam bulan keluarga ini. Kami tahu juga sebagai anak-anak dan orang tua bahwa kesetiaan itu mahal. Supaya kami tidak menyesal. Supaya kami tidak hanya sekedar menurut tanpa hati yang setia. Hanya karena tidak mau ada masalah. Tuhan buka hati kami lebih lagi. Dan ajarkan kami sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Untuk kami melakukan dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.